ini bisa memberikan banyak info yang seru dan juga berguna. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas topik yang nggak kalah menariknya dari minggu lalu, dan Pak Ruslan selaku pemateri juga udah siap banget untuk sharing ilmu dan pengalamannya. Jadi pastikan teman-teman semua siap untuk menyimak dan berinteraksi ya. Nah, sebelum mulai acaranya, ada beberapa terms and condition yang perlu teman-teman ketahui dan patuhi agar tercipta keharmonisan selama acara ini berlangsung. Tunggu sebentar, saya share screen dulu ya. Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Oke. Udah. Ini adalah esensi yang harus teman-teman ketahui dan juga patuhi. Nah, yang pertama, peserta diharapkan untuk mute mic selama sesi materi. Yang kedua, teman-teman peserta diharapkan untuk menjaga kondusivitas webinar dengan cara respect each other. Yang ketiga, peserta diperkenankan untuk bertanya hanya di sesi Q&A. Yang keempat, link absensi diberikan di sesi penutupan. Yang kelima, peserta tidak diperkenankan untuk share screen ataupun whiteboarding atau mencoret-coret whiteboard. Dan yang keenam, peserta diharapkan untuk on cam selama webinar berlangsung. Oke, nah selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita, a.k.a. Bapak Ruslan Hidayat, CHRM, selaku penyelenggara sekaligus pemateri dalam webinar ini. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Halo Pak Ruslan. Halo Mbak Rifda, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, teman-teman, beliau adalah Pak Ruslan Hidayat CHRM. Beliau merupakan Head of HRGA di perusahaan penerbit Halim Quran dengan pengalaman selama 7 tahun di dunia HR dan GA yang berfokus pada pengembangan SDM dan juga layanan. Beliau juga memiliki segudang prestasi yang salah satunya adalah menjadi peserta termuda ketika mendapatkan sertifikasi HR Manager dari LSP MSDM BNSP tahun 2022. Nah, teman-teman, sekian kenalannya mungkin ya, karena waktu juga terus berjalan, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai acara ini. Semoga semuanya dan dapat banyak manfaat. Kepada Pak Ruslan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifda atas pengantarnya sebagai moderator. Hari ini saya senang banget teman-teman bisa berjumpa, menyapa secara virtual teman-teman semua yang sudah hadir di kegiatan kali ini, yaitu di HR Basic, ya, batch ketiga. Sebelumnya kita sudah mengadakan di pekan lalu, di hari Sabtu lalu, di HR Basic batch pertama, dan antusiasnya luar biasa, betul-betul di luar nurul saya, yang saya perkirakan itu hanya 100-200, ternyata antusiasmenya itu di atas 1.000 orang. Maka dari itu, saya tentunya tidak mau melewatkan kesempatan ya untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua. Dan insya Allah hari ini akan kita lakukan batch kedua. Namun, pada batch kali ini, saya batasi untuk pesertanya itu di angka 100 orang. Ya, di angka 100 orang. Dan itu dispesialkan bagi teman-teman yang fresh graduate atau yang memang belum pernah berkarir di HR sebelumnya. Karena ini sifatnya betul-betul basic, jadi saya perkenalkan kepada teman-teman semua tentang HR yang ada di Indonesia melalui framework yang akan saya bagikan. Saya mohon izin untuk share screen ya, teman-teman, karena untuk materinya ini berada di deck ya. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Hari ini saya akan memberikan atau akan berbagi tentang 4 elemen yang ada di dalam Human Resource Basic atau 4 elemen utama di
dunia HR, yang mana teman-teman sebagai seorang HR enthusiasm harus punya pemahaman ini di luar kepala kalian. Ya, kalau ditanya HR itu tugasnya apa? Rekrutmen. Betul nggak? Ya betul, cuman nggak itu doang. Ada beberapa elemen lain yang harus teman-teman ketahui yang berlaku di HR di Indonesia. Baik, teman-teman, sebelum kita ke inti materi, saya ingin memberikan penjelasan dulu kepada teman-teman tentang topik yang akan dibawakan pada hari ini. Ya, agendanya yang pertama, kita ada sekapur sirih dulu nih tentang HR. Biar teman-teman yang masih fresh nih, yang baru lulus kuliah atau yang masih newbie, yang memiliki minat tinggi di dunia HR, karena sebelumnya mungkin di bangku kuliah sudah belajar ya soal HR. Nah, sekarang saya mau ngebawa materinya ke ranah praktisi. Nah, karena kan antara teori dengan praktek sama, tapi pada prakteknya terkadang suka ditemukan perbedaan-perbedaan dan semuanya saling berkombinasi satu sama lain, ya. Yang keduanya, kita langsung kepada materi utama, yaitu to the point. 4 elemen Human Resource Management Basic. Dan yang ketiga, itu nanti ada tantangan HR di masa depan. Apa saja sih sebetulnya yang menjadi tantangan nih buat HR di masa depan? Dan yang terakhir, teman-teman, kita ada penutupan. Ya, sesi penutupan yang pastinya nanti akan ada tips tentang bagaimana cara untuk menjawab tantangan HR di masa depan. Kita kepada agenda yang pertama, ini ada video teman-teman, jadi nanti teman-teman sambil menonton, oke? Today, HR is a household term. But have you ever wondered how the profession began? Its roots were planted in Europe during the Industrial Revolution, when a textile manufacturer teamed up with the father of the computer and put forth a game-changing theory. In the late 18th century, Robert Owen and Charles Babbage had a theory that employees are critical to success. If workers are well, their work will be too. It's an idea so simple, it's strange to think this was ever not an issue. As this idea spread, employers adopted now common concepts such as healthy working conditions and the 8-hour workday. In 1910, engineer Frederick Taylor's theory of scientific management reached widespread influence. Focusing on productivity, his theory made work ethic and best practices part of managing labor. Thanks in part to FDR's New Deal legislation of the 1930s, the HR discipline emerged as industrial and labor relations. In the 1950s, that term evolved into human relations as the business landscape shifted to concentrate on retaining talent. At first, the HR role was highly administrative and manual, with benefits and payroll duties. As the 20th century progressed, however, so did HR, expanding to encompass strategic initiatives like succession planning, workplace culture, and the overall well-being of their greatest asset, employees. Today's HR professionals do a lot, but technology allows them to shed the day-to-day administrative burden of paperwork in favor of helping affect change and growth in the organization. This gives HR something relatively new, a seat at the C-suite table. As technology continues transforming business, HR's future as an agent of change looks brighter than ever. Like what you learned? Each episode of HR Revolution explores a different topic to show how far the industry has come. To explore this episode's theme further, click the link in the description below. Oke, udah cukup ya teman-teman. Jadi video tadi saya comot di YouTube, itu salah satu provider business tools ya atau management tools yang ada di Amerika. Baik, teman-teman, setelah kita menyimak video barusan, ya, aku baru tersadar nih, bahwa ternyata HR itu memiliki fase. Jadi nggak ujug-ujug HR itu menjadi saat ini. Enggak, jadi HR itu berkembang dulu di awal, bahkan kalau teman-teman baca ya mungkin nanti ada sejarah HR itu dari zaman piramida Mesir, ya, dari zaman sebelum Masehi itu udah ada. Nah, kan secara logika gimana tuh piramida Mesir bisa terbentuk kalau kualitas sumber daya manusianya itu nggak strong.
nggak kuat. Atau sumber daya manusianya itu tidak pandai matematika. Yang pasti mungkin piramida itu akan sedikit miring. Ya, tapi karena pada saat itu ilmu dan pengetahuan sudah berkembang, itu sangat-sangat berpengaruh kepada kualitas manusia pada saat itu. Ya. Oke, jadi pada saat pertama, teman-teman, ini di dunia HR modern, fase pertama HR adalah menjadi seorang personal administration. Itu berlaku di masa revolusi industri 1.0. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak revolusi 1.0? Atau kita udah melewati berapa fase sih tentang revolusi industri? Industri 1.0 itu adalah industri di mana mesin uap mulai ditemukan. Jadi belum ke teknologi listrik. Listrik belum ada, teman-teman. Jadi semua pabrikan itu masih menggunakan teknologi uap. Itu sekitar tahun 1800 atau tahun 1960-an. Sampai 1960-an. Tentunya itu sudah ada ya. Ini maksudnya bukan industri 1.0-nya sampai 1960, tapi fase HR sebagai seorang personal administration terakhir itu sampai 1960. Karena di sini masih ada gejolak perang, ya. Berikutnya, fase yang kedua, HR masuk ke dalam fase HR management. Nah, di fase ini, teman-teman, HR mulai dianggap bagian dari strategi bisnis. Karena berkembangnya ilmu pengetahuan di tahun 1960 sampai tahun 90-an, karena kehidupan pasca perang, orang-orang semuanya mencoba bangkit dari situasi krisis, dan yang pertama kali mereka riset itu banyak hal, teman-teman, ya. Salah satunya adalah dunia manajemen. Tadi di video itu dibahas tentang Frederick Taylor, ya, itu Bapak manajemen. Kalau teman-teman semua kuliah jurusan manajemen pasti nggak asing dengan yang namanya Taylor atau yang namanya Henry Fayol atau J.R. Terry, banyak banget ya, itu bapak-bapak manajemen. Nah, salah satunya Taylor, dia yang mengembangkan belajar ya, seorang praktisi sebetulnya dia itu seorang praktisi yang dia mengaplikasikan atau meneliti di perusahaan tambang. Dan pada hasilnya ketika kita berinvestasi kepada manusia, itu membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan bisnis. Nah, ini fase HR management. Disinilah manusia atau HR itu fokus kepada human development. Makanya dikenal istilah HRD, Human Resource Development. Karena tujuannya untuk membangun manusia, mendevelop manusia, di training manusia itu ya. Yang ketiga, fase yang ketiga, ini fase HR Business Partner. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ngedengar istilah HRBP. Nah, teman-teman, HRBP ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Dave Ulrich. Nah, beliau ini adalah Bapak HRD ya. Kalau saya katakan mungkin Bapak HRD. Dan pada fase ini, pegawai mulai dilihat sebagai aset bisnis utama. Man is capital. Lewat bukunya Employee Champion, ya, Dave Ulrich memperkenalkan HR Business Partner. Dan ini diawali pada tahun 90 sebagaimana bukunya yang pertama kali terbit sampai di tahun 2010. Makanya di fase ini HR ada sedikit pergeseran paradigma, teman-teman, namanya menjadi human capital management. Karena manusia betul-betul dianggap sebagai capital, sebagai modal utama untuk sebuah organisasi. Nah, fase yang keempat atau fase yang paling mutakhir ini adalah fase digital and data driven HR. Teman-teman, di fase ini employee experience dan employee branding itu menjadi fokus utama. Jadi HR tidak hanya mendukung bisnis ternyata, tapi juga membentuk budaya perusahaan. Selain itu ada istilah sekarang, HR is the new marketing. Kenapa? Karena banyak sekali organisasi sekarang ya bersaing itu dari segi employee experience-nya. Kalau kalian buka Instagram itu hampir beberapa perusahaan yang proper, yang udah mapan, mereka pasti punya live ad perusahaannya gitu. Akun Instagram dengan domainnya tuh @live ad. Nah, itu sebetulnya salah satu cara untuk employer branding. Dan itu mulai berkembang dari tahun 2010 sampai sekarang
ya teman-teman. Jadi ini fase. Saya akan jelaskan lebih jauh tentang bagaimana fase itu bisa berjalan. Nah, di sini ada 2 sumbu teman-teman. Jadi, Jadi fase yang pertama ini adalah fase personal administration. Pertanyaannya, administration atau personal administration itu kan baru berada di fase yang jadul banget tuh. Tapi kok ada nih sampai fase 4? Jawabannya adalah personal administration itu bukan hilang, teman-teman. Tapi pekerjaannya nambah. HRD itu kerjaannya nambah gitu. Dari berpindah fase itu bukan fase sebelumnya hilang, bukan. Tapi fase ngikut ke fase berikutnya. Jadi pekerjaannya nambah. Yang berikutnya itu HR manajemen ngikut nih, ada di fase 2. Fase ketiga juga sama, HRBP, sampai ke terakhir fase keempat, digital and data driven. Jadi semakin hari pekerjaan HR itu semakin banyak. Makanya sekarang dikenal orang yang berkarir di dunia HR spesialis. Nah, spesialisnya apa? Ya sama kayak dokter. Dokter juga kan kalau umum, dokter umum. Ada dokter spesialis tulang, ada spesialis bedah, spesialis mata, spesialis jiwa, dan lain-lain. HR juga sama. Ada recruiter spesialis, ada people development spesialis, ada talent spesialis, ada digital data driven spesialis. Ya, kalau semua dikerjain itu namanya HR generalis. Nah, HR generalis itu kalau diibaratkan kayak dokter umum, semuanya dikerjain. Ya, tapi cuman tahu dasar-dasarnya aja, nggak deep dive. Teman-teman, saya mau nebeng eksis sebentar ya. Jadi sambil perkenalan lagi, tadi setelah sama Mbak Rifda saya diperkenalkan, saya mau memperkenalkan ulang teman-teman. Jadi saya Ruslan Hidayat, saya lahir di Bandung 30 tahun lalu. Tepatnya 7 tahun lalu, pertama kalinya saya berkarir di dunia HR pada sebuah perusahaan Imani Syariah yang basisnya di Bandung dan Jakarta. Dan sekarang saya diamanahi tugas sebagai Head of People di Halim Quran, atau Head of HR, atau Head of HRGA, whatever itu, yang pasti saya adalah kepala HRD-nya gitu di sana ya. Jadi Halim Quran itu adalah salah satu perusahaan penerbit dan distribusi jutaan Al-Quran di seluruh dunia, teman-teman, untuk saat ini. Alhamdulillah, apalagi di bulan Ramadan, kita lagi hektik-hektiknya untuk saat ini karena banyak orang ya membeli Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca sendiri, tapi juga untuk diwakafkan, untuk dibagikan, untuk amal jariah. Ya. Jadi pada tahun 2022, saya mendapatkan sertifikasi CHRM dari BNSP. CHRM itu adalah Certified Human Resource Manager. Dan saya di sana lulus sebagai peserta termuda pada saat itu di usia 27 tahun. Nah, teman-teman, dari pengalaman tersebut, saya tuh kayaknya harus bersyukur, ya, harus bersyukur, dan sebagai manifestasi dari rasa syukur itu, saya mau berbagi ilmu nih sama teman-teman dan pengalaman mengenai HR kepada kalian semua sebaik mungkin. Selain kelas HR Basic, teman-teman, saat ini ya, yang sudah masuk ke batch kedua, saya juga punya komunitas Pre-Career Mentorship. Di sana kita belajar bareng soal bagaimana creating CV yang baik dan benar, simulasi interview, dan tips and trick soal lamar kerja, biar semuanya bisa lancar. Dan tentunya semua dibahas dari POV HR. Ya, saya juga sedang mengerjakan sebuah proyek buku, di mana buku itu judulnya Bocoran dari seorang HR agar kalian menjadi kandidat unggulan. Saya udah screening atau mungkin seleksi ribuan CV, teman-teman. Tentunya saya paham betul struktur CV yang dibuat oleh pelamar yang ada di Indonesia. Ya, kalau misalkan ada 1.000 lamaran masuk, kalian harus percaya yang lolos seleksi itu di bawah 20%, teman-teman. Artinya apa? Kualitas CV-nya atau kualitas konten dari CV-nya, ya kalian bisa jawab sendiri. Oke, lanjut teman-teman. Kita masuk ke topik yang kedua atau topik utama. Ini adalah 4 atau 4 Human Resource Basic Framework. Ingat ya, ini cuman basic. Jadi nggak akan saya bahas secara rinci tentang rekrutmen atau tentang spesialis-spesialis yang lainnya. Kita bahas yang generalnya terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Tapi sebelum itu, sebetulnya saya mau disclaimer dulu. Ada banyak sekali model HR basic yang berlaku.
Salah satunya itu di negara maju, teman-teman. Di negara maju itu, melek intelektualnya tinggi. Jadi perkembangan HR itu mengikuti perkembangan riset dan jurnal ilmiah. Jadi bisa aja model dari HR Basic ini dari tahun ke tahun berubah. Karena apa? Itu dipengaruhi oleh riset, ya, oleh riset dan penelitian di universitas-universitas yang ada di negara-negara maju seperti Eropa atau Amerika. Maksudnya maju secara manajemen, ya. Lalu di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya, HR adalah departemen segala-galanya, teman-teman. Banyak dicampur adukan dengan fungsi lain, bahkan yang berbeda disiplin ilmu. Contoh, HR dengan ilmu hukum, itu jadi HR, GA, dan legal. Bahkan udah lumrah kayaknya kalau HR itu ngurus K3, HR ngurus GA, itu bagaikan bumi dan langit sebetulnya, nggak nyambung. Ya, tapi kan ini di Indonesia, teman-teman, sekali lagi. Di Indonesia ya semua dicampur adukan. Gitu. Jadi makanya kalau berbicara manajemen yang efektif, sulit untuk diimplementasikan di Indonesia. Soalnya banyak fungsi-fungsi yang dicampur adukan. Nah, saya mau memperkenalkan kepada kalian, ini HR Basic model ala Eropa. Yang tadi ya, yang dalam tanda kutip negara maju. Ini paling up to date, teman-teman. Konsep ini paling up to date dan menjadi acuan di seluruh dunia untuk profesi HR. Akan tetapi, apabila 7 fungsi ini diberlakukan di Indonesia, kalian akan merasa kurang. Kok bisa sih? Tadi, sekali lagi, di luar negeri atau di negara maju, itu tidak dicampur adukan fungsi HR-nya. Karena di Indonesia dicampur adukan, pastinya ada sesuatu yang kurang ketika nanti teman-teman berkarir di dunia HR. Tapi kita nggak bisa protes juga, teman-teman. Semuanya kembali kepada aturan perusahaannya masing-masing. Ya. 7 HR Management Basic, dimulai dari Recruitment and Selection, lalu ada Performance Management, kalau kalian nggak asing dengan istilah KPI, istilah OKR, itu salah satu tools dari Performance Management. Lalu ada Learning and Development, ada Succession Planning. Succession Planning itu adalah manajemen karir, ya, atau career path atau jenjang karir, suksesi. Lalu ada compensation and benefit. Ini berbicara tentang gaji, tentang bonus, tentang insentif, tentang asuransi, dan lain sebagainya. Lalu ada HRIS, Human Resource Information System. Dan yang terakhir, HR Data dan Analytics. Ini udah up to date sekali lagi ya yang terakhir. HR menjadi sebuah organisasi yang mewadahi data driven. Ini saya ambil dari AIHR, teman-teman, sebuah perusahaan konsultasi di Belanda, ya, fokusnya ke HR. Kalian boleh banget saya kasih tahu atau bahkan saya sarankan untuk belajar banyak artikel dari AIHR ini. Karena artikelnya bagus-bagus. Nah, di Indonesia, dari yang 7 tadi di negara maju, saya ringkas menjadi 4 elemen inti, sesuai dengan pengalaman saya nih, sebagai seorang praktisi HR. Loh, kok bisa ya dari yang asalnya 7, kurang lengkap, tapi malah diringkas, bukannya ditambah? Saya jelasin. Yang pertama, teman-teman, sama ya, ada fungsi recruitment and selection. Ini adalah elemen paling menonjol di HR. Siapa sih yang nggak inget pertama kali interview? Pasti gawang pertama itu adalah HR. Tujuan dari elemen ini adalah find and fire. Enggak ya, maksudnya find and hire. Kandidat yang terbaik untuk pekerjaan yang ada atau untuk informasi pekerjaan yang disebarkan. Prosesnya mulai dari iklan loker, screening CV, selecting, interviewing, offering, dan seterusnya sampai kepada job onboarding atau masa percobaan. Itu proses recruitment and selection. Yang kedua, teman-teman, ini ada fungsi personal administration. Tapi
Kalau yang di video tadi kan dijelaskan ya, bahwa pada tahun 60-an ke bawah, atau sorry, di tahun 60-an sampai tahun 90-an, HR itu disibukkan dengan pekerjaan administratif, salah satunya payroll. Nah, pada saat ini, fungsi personal administration itu masih ada, tapi bukan sebatas tulis-menulis aja, atau nggak sebatas ngurusin payroll aja. Ini berkaitan dengan administrasi yang lebih luas lagi, teman-teman. Seperti apa? Payroll masih ada jelas ya, penggajian. HR database, HRIS, KPI masuk ke personal administration, job description, job evaluation, dan lain sebagainya. Itu fungsi dari personal administration. Yang ketiga, itu ada fungsi learning and development. Di mana-mana, teman-teman ya, hal ini merupakan bagian yang penting dan yang paling basic sebetulnya learning and development ini. Yaitu kita ngegibahin karyawan yang asalnya nggak becus ngapa-ngapain, tetapi tiba-tiba jadi ahli di bidangnya. Ya, kenapa mereka bisa menjadi ahli? Karena mereka semua dilatih. Ada learning-nya, ada development-nya. Kalau dulu mungkin namanya terkenal dengan training and development, teman-teman. Namun karena ada pergeseran paradigma, apa pergeseran paradigmanya? Learning itu dianggap cakupannya lebih luas dan menyeluruh. Kalau training itu kan konotasinya kayak dilatih ya, fisik gitu. Kalau learning itu ada non-fisiknya, seperti soft skill, belajar leadership, belajar communication, atau belajar soft skill lainnya. Ya, jadi learning itu dianggap lebih luas dan menyeluruh. Yang terakhir, ini yang nggak ada di luar negeri, industrial relations. Di Indonesia, ini masuk ke dalam basic HR. Kenapa? Di luar negeri nggak masuk, teman-teman. Dipisah. Departemennya dipisah. Kenapa di Indonesia masuk? Karena HR harus paham banget undang-undang ketenagakerjaan dan turunannya. Nah, saya kasih tips juga kepada kalian, kalau mau berkarir di dunia HR, pahami dulu regulasinya. Pahami dulu aturan main yang dibuat oleh pemerintah. Undang-undang Ketenagakerjaan kan evolusinya banyak tuh. Dari Undang-Undang 13 2003 sampai ke Ciptaker, sekarang ada Perpu, saya juga lupa lagi namanya, yang pasti sama-sama aja isinya, nggak terlalu jauh. Cuman turunannya yang banyak. Ada PP 35, PP 36, mulai dari PP 34 ya, sorry, PP 34, PP 35, 36, 37, sampai ke peraturan menterinya itu banyak banget yang ngatur soal urusan HR. Belum lagi kalau ditambah fungsi lain, kayak K3 itu ada undang-undangnya tersendiri. BPJS itu ada undang-undangnya tersendiri. Nah, tantangan bagi kalian, pahami dulu regulasi atau aturan mainnya. Nah, ini framework-nya, teman-teman, yang 4 tadi. Rekrutmen, personal administration, learning and development, dan industrial relation. Lebih sedikit ya, lebih ringkas. Tapi kalau kita jabarkan, jeng-jeng, ini kerjaannya banyak banget, teman-teman. Rekrutmen itu kita mulai dari MPP ya, manpower planning atau pengadaan tenaga kerja, sampai ke employer branding. Ini yang paling mutakhir. Nanti teman-teman saya kasih slide-nya, ya silakan pelajari ya. Lalu personal administration itu dimulai dari database management, lalu kepada insurance atau asuransi, lalu HR policies and procedures. Jadi HRD juga harus paham gimana cara bikin SOP ya, atau pengembangan prosedur. Ini sayap yang kedua, sebelah kiri. Ada learning and development. Ada learning and training, ada development. Learning and training ini berkaitan dengan belajar ya, dengan melatih. Lalu development ini berkaitan dengan, kalau yang tadi ada career path ya, atau succession planning. Nah, itu masuknya ke development. Lalu yang terakhir industrial relation, teman-teman. Apa aja sih komponen industrial relation? Karena ini hampir jarang di dunia internasional. Itu kita bagi dua. Ada internal, ada eksternal. Internal itu berkaitan dengan kontrak kerja, dengan employee engagement, dengan PHK, ada pelanggaran karyawan, ya. Kalau misalkan karyawannya nakal, terlibat kriminal, terlibat fraud atau penipuan,
bawa kabur uang pelanggan atau bawa kabur mobil perusahaan ibaratnya. Nah, itu siapa yang ngurusin? HRD, teman-teman. Kalian nanti yang ngurusin, ya. Lalu LKSB Party, CSR, sampai ke eksternal. Nanti kalian berhubungan dengan serikat buruh, berhubungan dengan Disnaker, berkaitan dengan pengadilan ketenagakerjaan, ya, atau PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, lalu ada lembaga arbitrase, ada audit dari pemerintah. Nah, itu kalau kalian mau bergabung di HR, beberapa framework ini atau semuanya sudah cukup mewakili kalian untuk menjadi seorang ahli di dunia HR di Indonesia, ya. Oke, nanti kalian bisa pelajari, teman-teman. Kita back dulu. Nah, kita udah selesai ngebahas 2, nggak kerasa, udah hampir 30 menit. Sekarang kita masuk kepada challenge atau tantangan HR di masa datang. Tantangan HR di masa datang. Kenapa nggak saya sebut tantangan di masa depan? Karena masa depan itu konotasinya masih jauh. 10 tahun, 20 tahun. Masa datang itu sekejap, teman-teman. Bisa jadi besok sore itu udah cepat perubahannya. Ya, jadi ada tantangan-tantangan HR di masa datang. Dan ini saya rangkum menurut para pakar peneliti HR mengenai tantangan-tantangannya. Apa aja sih? Nah, tantangan-tantangan itu, teman-teman, saya rangkum menjadi STEPED, ya, STEPED atau STEPED. Ini Challenge of Future HR. Ini adalah sebuah singkatan, ya, singkatan dari apa? S-nya adalah sosiokultural. Tantangan yang pertama sebagai seorang HR adalah sosiokultural yang meliputi generasi baru dan pola kerja baru. Lalu ada budaya hybrid dan remote work. Generasi baru, teman-teman. Dari kita terakhir ya, generasi baby boomers, generasi X, orang tua kita, baby boomers mungkin kakek nenek kita, generasi X orang tua kita, generasi Y atau milenial itu kakak-kakak kita, ya, karena saya masuk ke dalam generasi milenial terakhir dan saya masuk kepada Gen Z angkatan pertama. Jadi saya adalah generasi transisi sebetulnya. Lalu Gen Z adalah kita dan Gen Alpha adalah anak-anak atau adik-adik kita. Ya, ini udah ada 5 generasi di kehidupan kita saat ini. Tentunya kita nggak bisa menerapkan pola kerja yang sama, karena mereka punya sosiokulturalnya masing-masing. Ada pola kerjanya masing-masing. Kalau kalian mengamati kakek nenek kalian atau orang tua kalian bekerja, itu nyaman banget kerjanya kantoran. Lalu mereka paling pede kalau udah pakai seragam. Bangga banget kalau udah pakai seragam. Lalu mereka itu kalau kerja betul-betul 9 to 5 gitu. Nggak mau mereka lembur, pokoknya disiplin. Datang jam segini, pulang jam segini. Itu orang tua zaman dulu. Generasi saya, milenial dan Gen Z, itu pola kerjanya udah berubah. Kita lebih menyukai pekerjaan yang hybrid. Kita bisa kerja sambil ngopi di kafe, lalu bisa remote work, karena pekerjaan kan semua udah ada di laptop. Iya nggak sih? Pekerjaan semuanya udah ada di laptop. Nggak perlu kita ke kantor mau ngapain. Meeting sekarang bisa virtual kayak gini. Jadi kenapa harus ketemu gitu? Nah, tapi kan ini sebetulnya pro kontra juga, teman-teman. Salah satu orang terkaya kan, Elon Musk juga, dia menentang budaya hybrid atau remote work. Jadi semua karyawan Tesla itu disuruh ngantor lagi di Amerika. Ya, ini sosiokultural, challenge yang pertama. Challenge yang kedua, ini teknologi. Yang pertama, tantangan dari teknologi bagi seorang HR adalah AI. AI akan menggantikan banyak pekerjaan HR, teman-teman. Kenapa? Kenapa AI dianggap akan menggantikan banyak pekerjaan di HR? Sebetulnya bukan orangnya yang diganti, tapi sebagaimana berkembangnya teknologi saat ini, HR harus bisa berkolaborasi dengan AI untuk memperbaiki atau mempercantik kualitas kerjanya.
Jadi sekarang itu udah bukan saatnya orang ketika briefing atau orang ketika sharing itu pakai AI dianggapnya sebuah aib, dianggapnya sebagai sebuah kehinaan gitu. Ah, pakai AI enggak. Justru sekarang itu sangat lumrah. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan AI, memperbaiki kualitas yang kita punya. Tapi AI jangan kalian pakai iseng juga gitu. Kayak misalkan apa agamanya Prabowo, nanya ke AI kan nggak penting banget sih gitu, buat apa ya? Kalian bisa brainstorming hal-hal yang bermanfaat, teman-teman. Lalu yang berikutnya dari teknologi adalah HR Analytics and Data Driven Decision Making. Jadi semuanya udah by data ketika memutuskan. Udah nggak ada lagi decision by instinct atau decision by feeling. Semuanya by data untuk saat ini. Nah, teknologi itu memudahkan kita untuk mengkolek data, teman-teman. Yang ketiga adalah E, ya, dari steped ini adalah E, itu faktor economical. Ini tantangan HR yang berikutnya, faktor ekonomi. Teman-teman, sekarang ada fenomena global and remote hiring. Kalau kalian mungkin pernah scroll Instagram, TikTok, atau di Twitter sempat rame, itu di Bali ada satu kafe, satu kawasan lah ya, kayak di wilayah Canggu kayak gitu. Itu semua dipenuhi oleh remote worker. Mereka yang bekerja untuk perusahaan Amerika, perusahaan Australia, perusahaan Eropa, tapi semuanya di remote dari Bali. Keuntungannya apa? Keuntungan yang pertama bagi perusahaan global. Cost SDM-nya itu murah, ya. Lalu pekerjaannya bisa lebih cepat karena sistemnya udah digital. Itu faktor ekonomi. Lalu secara kita sebagai pekerjanya gajinya lebih tinggi ya. Kita kan digaji pakai dolar kalau perusahaan mereka. Nggak digaji pakai rupiah. Pastinya lebih gede dong. Itu faktor ekonomi tantangannya. Yang kedua adalah fenomena kabur aja dulu, teman-teman. Ini berkaitan, karena kemarin rame ya, itu berkaitan erat dengan ekonomi. Karena bekerja di luar negeri itu dianggap lebih mensejahterakan. Walaupun potongan pajaknya gede, tapi kan transparan. Mungkin mereka ada pertanggungjawaban uang pajak ini dipakai kemana. Kalau di Indonesia, ya begitu. Yang keempat, sorry, poin P atau political. Nah, tantangan HR yang berikutnya adalah poin politik. Apa aja sih yang masuk ke dalam unsur politik? Yang masuk ke dalam unsur politik adalah regulasi ketenagakerjaan yang labil. Setiap tahun kita pasti menyaksikan di TV atau di berita demo untuk kenaikan UMK atau demo tentang menolak Undang-Undang Ciptaker, demo tentang THR, demo tentang dan lain sebagainya, semuanya berpengaruh terhadap regulasi ketenagakerjaan. Apakah HR tidak terimpact atau tidak terdampak kebijakan ini? Jawabannya sangat-sangat terdampak. Yang berikutnya, teman-teman, political itu bisa meningkatkan perselisihan hubungan industrial. Ini berkaitan ya, karena ekonomi dengan politik itu seperti dua mata koin yang nggak bisa dipisahkan. Ekonomi pasti berdampak pada politik, politik pasti berdampak kepada ekonomi. Meningkatnya perselisihan industrial. Teman-teman, kita beberapa pekan ke belakang itu diramaikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK menjelang Lebaran atau menjelang Ramadan. Nah, apakah PHK-nya berjalan lancar? Ya tentu saja tidak, teman-teman. Ketika PHK dilakukan, pasti itu akan menimbulkan masalah berikutnya. Entah itu pesangonnya nggak dibayar, entah itu hak-haknya belum dipenuhi. Siapa yang ngurus itu? HR. Terus saya yang ketiga. Yang kelima, ini E-nya yang kedua, itu environmental atau lingkungan. Tantangan dari lingkungan bagi seorang HR saat ini sedang gandrung istilah green. Nah, ada green HR dan efisiensi energi. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang dapat pendanaan dari luar negeri, ini laku nih. Ya. Kemarin debat calon presiden juga ya, debat capres-cawapres 2024 kemarin itu rame tentang emisi karbon. Rame tentang green economy. Ya karena itu yang
lagi jualan gitu, lagi laku untuk saat ini. Bagaimana HR sekarang didorong dengan teknologi untuk mengurangi printing kertas di kantor. Semuanya udah by digital. Itu masuk ke dalam kategori green HR. Atau kemarin ketika saya ke kedai kopi, teman-teman, itu di sana sudah ada campaign dari salah satu kedai kopi mainstream ya, ternama, mereka mendukung ekonomi hijau. Jadi cup-nya itu udah cup yang mudah terurai, nggak 100% plastik. Lalu sedotannya juga sedotan yang memang terbuat dari semi kertas gitu, jadi mudah terurai. Lalu mereka secara energi juga sudah memasang panel surya di atas kedai mereka. Jadi betul-betul sudah efisien secara energi, ya. Oke. Yang berikutnya adalah kesadaran lingkungan menjadi daya tarik, apalagi Gen Z, ya. Kayak komunitas atau klub seperti Pandawara dan lain sebagainya itu menjadi daya tarik. Jadi orang-orang yang care terhadap lingkungan itu saat ini ya menjadi daya tarik. Yang terakhir dari step ini adalah D. D-nya adalah demografi. Ini tantangan terakhir bagi seorang HR. Adanya kesenjangan generasi, nyambung dengan sosiokultural. Nah ini nih, demografik nyambungnya sama sosiokultural. Kalau politik nyambungnya sama ekonomi. Ada kesenjangan generasi, guys. Kalau kalian berkantor dengan yang multi generasi, itu harus bisa ngebedain gimana caranya saya ngomong dengan orang milenial, gimana caranya saya ngomong dengan Gen X, gimana caranya saya ngomong dengan baby boomers. Ya anggap aja kalian ngomong sama kakek nenek kalian, atau kalian ngomong sama orang tua kalian, atau kalian ngomong sama kakak-kakak kalian, ya. Karena generasi alpha itu belum menjadi angkatan kerja untuk saat ini. Generasi alpha ya, belum menjadi angkatan kerja. Yang terakhir menjadi angkatan kerja saat ini baru Gen Z. Yang terakhir, ini adalah diversity, typo ya, bukan diversity. Diversity, equity, and inclusive. Ini juga menjadi isu saat ini di dunia internasional dan di Indonesia. Diversity itu berkaitan dengan keberagaman. Satu kantor itu diisi oleh agama yang beragam. Sara ya, kaitannya sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sukunya dia orang Batak, dia orang Sunda, dia orang Jawa. Lalu secara agamanya ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya. Lalu secara rasnya dia apakah ras orang Jawa atau ras orang Papua ya. Ras itu bentuk fisik ya, teman-teman. Ada yang kulit putih, kulit hitam itu ras. Lalu A-nya antar golongan. Kalau Islam apakah dia NU, apakah dia Muhammadiyah gitu, apakah dia Katolik, apakah dia Protestan gitu. Mungkin kayak gitu kurang lebih. Itu di Indonesia. Ya, semuanya beragam. Kalau di dunia internasional atau di negara-negara yang tanda kutip maju, teman-teman, di Eropa lah ya bisa dikatakan, diversity itu udah mengarah ke arah orientasi seks, ya. Mungkin ada LGBT, nah itu kita harus bisa bekerja dengan mereka kalau di sana ya, di Eropa. Menerima keberadaan mereka. Kalau di Indonesia kan sulit, ya kita menerima orang-orang yang punya kelainan, bisa dikatakan secara orientasi seks. Lalu equity. Equity itu berkaitan dengan gender. Adil ya, jadi mau rasnya apa, sukunya apa, gendernya apa, semua mendapat perlakuan yang sama. Itu equity. Lalu inklusif. Inklusif itu lebih kepada penerimaan, teman-teman. Ada rekan-rekan kita yang disabilitas, kita memberikan kesempatan gitu kepada teman-teman yang disabilitas untuk bisa bekerja dengan kita. Dan ini juga sama menjadi daya tarik. Ini berkaitan dengan environment ya untuk yang demografik ini. Yang keduanya nih, yang DEI. Nama istilahnya DEI ya. Oke, teman-teman, kita masuk kepada sesi terakhir untuk saat ini sebagai penutup. Aku mau kasih kalian tips skill set yang harus dimiliki seorang HR agar kalian siap menjadi seorang HR untuk menjawab tantangan-tantangan step yang tadi, ya. Apa saja sih skill set yang harus dimiliki oleh kalian sebagai seorang HR enthusiasm? Yang pertama, kalian harus memiliki skill strategic thinking and business acumen. Sekali lagi, HR bukan hanya mengurus urusan administratif, tapi HR juga berkaitan keseluruhan perusahaan. Yang tadi dia data driven dan lain sebagainya.
Kalian harus bisa berpikir strategik, berpikir taktis, berpikir 5 tahun yang akan datang, membaca analisa pasar, dan lain sebagainya. Termasuk business acumen atau perlengkapan bisnis lah dalam artian ya. Jadi HR harus belajar soal bisnis proses, belajar soal visi misi, belajar soal bisnis model, itu semuanya nyambung alignment-nya. Oke, alignment antara strategi bisnis dengan man as capital. Lalu yang berikutnya, skill HR analytic and data driven decision making. Nah, harus belajar untuk soal ini ada istilah people analytic atau HR analytic. Nah, kalian bisa belajar ya. Agak statistikal, teman-teman, untuk metodenya, tapi jujur sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Ya, selama saya berkarir di HR, setiap mengambil keputusan, saya pasti lihat base datanya dulu. Termasuk untuk urusan absensi, apakah dia orang yang disiplin atau enggak, kita analitik dulu. Kita cari tahu dulu alasannya, lalu nanti bisa diputuskan apakah dia orangnya males atau memang dia ada kesibukan lain yang itu tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi keputusannya lebih bijak. Yang ketiga, digital and technological adaptability. Ini satu skill set yang harus dimiliki juga, skill digital dan adaptasi teknologi. Kalau kalian masih gaptek, teman-teman, jujur, kalian bakal ditinggalin. Jadi HR juga kalian harus melek teknologi tetap. Skill yang keempat, employer branding and employee experience. Ini mungkin udah lumrah ya soal employer branding. Tadi juga udah saya perlihatkan di framework apa aja. Lalu employee experience juga apa aja. Ya, itu banyak experience. Kayak contohnya ada kegiatan main PS mungkin di kantor yang nggak ada di perusahaan lain. Atau semisalkan ada outbound camping khusus karyawan, atau ada family gathering, sekeluarga karyawan semuanya dibawa liburan ke luar negeri atau apa. Demi experience employee gitu, demi pengalaman si karyawannya. Yang kelima, tetap kalian harus punya skill industrial relation and legal compliance. Memahami regulasi atau aturan main yang dibuat oleh pemerintah. Lalu people development and learning culture. Ini nggak perlu saya jelaskan lebih jauh ya. Kalian pasti sudah paham tentang bagaimana cara untuk mendevelop manusia. Dan learning culture-nya. Tetap budaya untuk belajar itu juga harus dibangun di perusahaan. Lalu ada agile HR dan change management. Ini untuk menjawab situasi di eksternal, teman-teman. Seorang HR itu harus agile, harus satset gitu, harus tangkas, nggak boleh memble, ya, harus satset gitu. Lalu change management. Ketika ada perubahan, contoh tahun 2019 itu ekonomi kan sedang tumbuh, perusahaan semuanya tumbuh. Tiba-tiba 2020 dibenturkan dengan yang namanya COVID, teman-teman. Akhirnya semuanya harus change management. Yang asalnya organisasinya gemuk, harus ada efisiensi. Lalu kayak saya ambil studi kasus Eiger ya, karena pada saat itu Eiger sedang naik daun 2020. 2019 Eiger itu lagi luar biasanya teman-teman melakukan penjualan untuk outbound ya, peralatan outbound. Lalu tiba-tiba pada tahun 2020 ada COVID, mereka langsung change management. Bagaimana tetap bisa merasakan pengalaman outbound tapi di dalam rumah. Misalnya pasang hemuk di tiang-tiang rumah atau tetap di rumah. Dulu kan masih ada hashtag di rumah aja dulu ya. Nah, itu menjadi campaign yang dimanfaatkan oleh Eiger. Nah, ini salah satu change management ya. Dan agile juga. Jadi tangkas terhadap perubahan. Yang terakhir, teman-teman, skill set yang harus dimiliki oleh seorang HR adalah servanthood atau berjiwa melayani. Sekali lagi, HR itu punya konsumen, punya customer. Customer-nya siapa? Yang paling dekat adalah karyawan. Itu customer kita. Ketika karyawan ngadu ke kita, ketika karyawan protes kepada kita, ketika
karyawan itu marah-marah ke kita karena pelayanan kita buruk, ya kita jangan baper, guys. Itu customer kita, ya. Kalau semisalkan itu masukannya bagus, why not untuk kita laksanakan. Jadi kalian harus berjiwa lapang jadi HR tuh. Jangan baper. Kalau kalian mudah baper ya gimana gitu. HR tuh harus punya servanthood. Yang keduanya EQ, kemampuan untuk emotional questions ya atau kecerdasan emosi. Harus bisa ngatur. Ini berkaitan yang tadi jangan baper. Lalu empati. Empati itu menjadi pendengar yang baik. Salah satu itunya ya, salah satu contohnya. Lalu kemampuan untuk adaptasi dan juga harus memiliki growth mindset. Itu tips skill set teman-teman kalau kalian mau bergabung menjadi seorang atau ingin berkarir di dunia HR, ini adalah sekumpulan skill set yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Oke, thank you teman-teman. Ini adalah salah satu kutipan ya. HR is not about HR. HR begins and ends with the business. Ini dari Dave Ulrich yang saya bahas tadi ya, yang memperkenalkan konsep HRBP. Jadi kalau kalian mau berkarir ke HR itu tidak hanya ngebahas HR teman-teman. Tapi HR itu diawali dan diakhiri dengan bisnis. Artinya apa? HR dengan bisnis itu nggak bisa dipisahkan sama sekali. Karena HR menjadi bagian yang paling penting di unit bisnis dimanapun kalian berada. Itu teman-teman pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Mbak Rifda selaku moderator. Silakan Mbak Rifda. Oke, terima kasih Pak Ruslan atas penyampaian materinya. Eh, Sungguh-sungguh sangat memberikan insight kepada saya khususnya dan semoga kepada teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya karena kita sudah menyampaikan materinya sudah terpenuhi, kita akan memasuki sesi Q&A. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh raise hand dan on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Kita diskusi. Oke, ada Dea tuh, Rifda. Boleh Kak Dea on mic dan menyampaikan pertanyaannya? Ya, terima kasih Kak Rikda. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam soalnya ini nggak tahu kenapa lagi error. Oke. Izin bertanya Pak Ruslan, tadi kan berkaitan dengan skill set HR ya. Nah, terus ada poin yang digital dan teknologi gitu. Nah, yang mau saya tanyakan kan misalkan nih kita udah menjadi seorang HR. Nah, apa saja sih tren yang terbaru gitu dalam penggunaan teknologi, khususnya dalam perekrutmenan orang-orang gitu, dan bagaimana gitu efektivitasnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Dea Nursifa. Mbak Rifda, saya izin langsung jawab ya. Boleh Pak, boleh. Oke, baik. Jadi teknologi yang paling mutakhir ya di dunia HR yang terakhir itu karena sekarang saya belum tahu ya, belum tahu yang paling up to date-nya di luar negeri, tapi kalau di Indonesia itu masih sangat lumrah pemanfaatan AI, Teh Dea ya, pemanfaatan AI sebagai asistensi kita untuk brainstorming atau sekedar sharing-sharing masalah yang ada. Terkhusus untuk di rekrut merekrut ya, teknologi yang paling mutakhir untuk saat ini di ATS atau Applicant Tracking System. Di perusahaan saya juga udah pakai untuk ATS ini. Jadi
ketika saya ngebuka satu lowongan pekerjaan pakai ATS, itu kan banyak tuh CV yang masuk, ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan, tergantung itu lowongan pekerjaannya spesifik atau umum. Kalau umum, kayak misalkan saya buka lowongan staf HR, itu yang lamar pasti ribuan. Nah, ketika, masuk lamaran ribuan, itu di sana sudah ada kolom checklist. Kolom checklist yang disesuaikan dengan kualifikasi yang saya inginkan. Contoh, pendidikan S1. Kalau pendidikan S1 saya contreng di sana, otomatis itu banyak CV yang berkurang. Kenapa? Dari ribuan CV yang berkurang, ya barangkali dia pendidikannya mohon maaf mungkin D3, atau bahkan mungkin udah S2, sudah over, atau mungkin ada yang baru SMA. Itu yang pertama ya, checklist yang pertama. Yang keduanya ada checklist pengalaman. Di sana ada pilihan 0 sampai sekian tahun, 1 sampai sekian tahun, 5 tahun ke atas, itu juga menjadi pilihan. Jadi semakin banyak komponen yang di-checklist oleh HR, itu akan semakin sedikit CV yang sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kualifikasi kita. Nah, tadi saya udah bahas ya, ketika rekrutmen untuk saat ini saya berikan sebuah fakta ya teman-teman. Saya sharing dengan beberapa kolega saya di HR ya, di komunitas ataupun di perkumpulan HR. Termasuk saya juga kan punya binaan ya, punya mentorship teman-teman yang fresh graduate untuk saat ini. Ternyata dua-duanya sama-sama memiliki kesulitan yang sama ya. Yang fresh graduate susah mendapatkan pekerjaan atau para job seeker susah mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain ada yang unik, perusahaan susah mendapatkan kandidat. Nah, ini kan ada sesuatu hal yang apa ya, yang unik gitu. Dua-duanya sama-sama sulit. Perusahaan kok bisa sih sulit nyari kandidat gitu. Padahal kan di Indonesia pelamar kerja itu banyak. Artinya apa? Ada gap yang tidak seimbang, teman-teman. Kita itu surplus tenaga kerja, tapi kita minim sekali punya tenaga kerja yang fit dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini, gitu. Makanya Teh Dea yang tadi kalau yang paling mutakhir untuk saat ini adalah teknologi ATS. Ya, itu sebetulnya banyak providernya. Kalau kita searching di Google juga banyak provider ATS, itu pasti banyak yang menawarkan, atau kita mau bikin postingan di LinkedIn untuk yang punya provider ATS silahkan merapat, itu di komentar biasanya langsung banyak tuh yang masuk untuk menawarkan sistem ATS. Tapi memang investasinya agak lumayan, itu tergantung kepada perusahaan Teh Dea nanti. Apakah bersedia untuk menggunakan ITS dengan langganan sekian ratus ribu atau sekian juta dalam 1 bulan, atau semisalkan ya mau manual aja gitu, baca CV satu-satu. Cuman kan lumayan menguras waktu. Itu Teh Dea. Terima kasih. Cukup mungkin ya. Saya kembalikan kepada Mbak Rifda. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ada yang raise hand, Kak Rifan UT Bandung, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada semuanya, khususnya kepada Pak Ruslan ya, yang mana mengisi materi pada malam hari ini. Baik, pertanyaan saya yaitu tentunya ada mengenai dua hal ya. Yang pertama mengenai tentang teknologi atau digitalisasi dalam dunia HR. Dan yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Ruslan tadi, yaitu mengenai bisnis yang mana tidak bisa dilepaskan dari HR itu sendiri. Maka pertanyaan saya adalah, apa tantangan terbesar yang sebetulnya dihadapi oleh HR dalam mendukung transformasi digital di suatu perusahaan? Serta apa saja indikator kinerja utama yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas fungsi HR dalam mendukung tujuan bisnis suatu perusahaan. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Mas Rifan, terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang pertama ini berkaitan dengan teknologi sebagai sebuah tantangan. Jelas ya, ini berkaitan dengan skill set yang tadi, bahwa salah satu skill set yang dimiliki oleh seorang HR adalah technological adaptability. Bagaimana seorang HR itu bisa beradaptasi dengan teknologi agar tidak terkesan gaptek. Soalnya kenapa? Kalau HR tidak memanfaatkan teknologi dengan baik,
kita susah sekali untuk berkembang. Ya, yang kedua ya, manusia itu adalah komponen utama bisnis, Mas Rifan. Setuju atau enggak, tapi itu adalah sebuah fakta. Mas Rifan kan kuliah di UT ya. Di UT, ya semoga jurusannya manajemen ya. Semoga jurusannya manajemen. Pasti pernah belajar teori McKinsey ya, atau bukan McKinsey, sorry. Pernah belajar soal teori 7M, pola produksi, man, money, methods, dan lain sebagainya. Dan yang pertama diurutkan itu pasti man, manusia gitu. Dan memang itu nggak bisa dipungkiri. Kalau berbicara soal bisnis itu kalau umumnya memang kalau berbicara soal bisnis tapi pasti berbicara soal produk, berbicara soal uang. Kamu punya bisnis, punya bisnisnya apa? Jual makanan atau jual skincare. Tapi lupa bahwa yang berbisnis itu adalah manusia. Gitu. Makanya man itu jelas menjadi komponen utama dalam bisnis. Lalu indikator utama untuk meraih ya efektivitas tantangan dari HR apa? Yang pertama adalah kompetensi ya. Kompetensi itu sekarang menjadi isu internasional atau bahkan menjadi isu yang saat ini di Indonesia susah banget terpecahkannya ya, Kang Rifan. Jadi di Indonesia itu banyak banget apa ya? Ada istilah yang namanya apa kalau diibaratkan itu kayak frog syndrome apa tuh saya lupa lagi namanya lah. Ada ya. Jadi terlalu tinggal di zona nyaman dan iklim berkompetensinya itu sangat rendah sekali di Indonesia ya. Kalau di kota-kota besar mungkin iklim kompetisi ya, ada kompetisi, ada kompetensi itu beda. Ada iklim kompetisi yang tinggi seperti di kota-kota besar kayak Jakarta atau mungkin di Batam atau mungkin di daerah satelit Jakarta atau Jabodetabek. Itu iklim kompetisinya tinggi. Tapi di beberapa daerah di situ seperti di kota-kota besar kayak Surabaya, Bandung dan lain sebagainya, iklim kompetisi itu cenderung terlihat rendah, teman-teman. Karena iklim kompetisinya rendah, rasa bersaingnya rendah, kemampuan mereka untuk mengupgrade diri, kemampuan atau keinginan mereka atau motivasi mereka untuk memperbaiki kualitas diri akhirnya menjadi rendah. Kemampuan belajar mereka menjadi rendah, gitu ya. Akhirnya apa? Ketika semuanya rendah, kualitas sumber daya manusia untuk menjawab tantangan global itu menjadi tidak efektif. Nah itu tantangan utamanya. Si manusianya mau belajar dulu nggak gitu. Manusianya mau beradaptasi dulu nggak nih. Mau memunculkan iklim kompetisi yang struggle apa enggak nih. Beda teman-teman. Kalau misalkan di beberapa negara contoh kayak Singapura ya. Singapura itu iklim kompetisinya tinggi. Makanya SDM mereka tuh berlomba gitu. Minder. Atau contoh kayak sekarang Cina. Cina itu kenapa bisa menguasai pasar? Karena mereka fokus kepada investasi di sumber daya manusia, investasi di kompetensi. Setiap ada bidang, mereka harus juara di bidangnya. Misalkan bidang otomotif di pasar internasional dibuka otomotif listrik, langsung Cina jadi apa? Pemimpin pasarnya. Ada handphone, Cina jadi pemimpin pasarnya. Ada apapun pasti Cina pemimpin pasarnya untuk saat ini. Kenapa? Karena pemerintahnya berinvestasi di sumber daya manusia. Akhirnya apa? Iklim kompetensinya jadi tinggi. Iklim kompetisinya ya, iklim bersaingnya itu tinggi. Akhirnya kenapa? Ya kalau misalkan nggak bisa bersaing, ya akhirnya ngegembel. Banyak homeless di sana juga banyak homeless itu adalah mereka orang-orang yang kalah dalam tanda kutip dalam kompetisi. Itu Mas Rifan ya, semoga menjawab. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Siap, Pak turun, Pak Ruslan. Sami-sami. Silakan Mbak Rifda. Oke, Pak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kolom chat. Ini ada dari Kak Anastiti. Halo Kak, mohon izin untuk bertanya. Karakter seperti apa yang HR cari itu Kak? Apakah sertifikasi kurs mengenai HR mendukung? Ya, halo Anastiti.
sertifikasi HR mendukung, tapi itu tidak sepenuhnya menjadi daya tarik. Kenapa? Karena nanti ketika dilihat itu nggak cuman hanya sertifikat kompetensinya aja atau sertifikat course-nya aja. Contoh kayak gini nih, ini kan sebetulnya course juga ya bisa dikatakan. Kalian diperkenalkan dengan model HR Basic. Semuanya kembali lagi kepada kalian sebagai manusianya. Bisa menggenggam materi ini dengan baik atau enggak. Atau kalian ikut webinar ini hanya untuk keperluan sertifikat aja. Untuk agar nanti di CV-nya itu, oh pernah ikutan training ini gitu. Itu kembali lagi kepada niat kalian ya. Kalau kalian niatnya betul-betul belajar, bisa menjelaskan hal ini dengan gamblang, itu menjadi nilai plus bagi kalian. Soalnya kenapa? Untuk fresh graduate, khusus ya, ketika nanti dilakukan interview, itu akan ditanya, kalau saya pribadi ya, sebagai interviewer, saya akan pasti tanya, ini kamu pernah ikutan seminar atau webinar ini atau e-course ini? Apa aja yang kamu dapat? Gitu. Kesimpulannya apa? Lalu hasil dari training itu apa action plan kamu? Saya akan pasti tanya itu. Apa yang bakal kamu lakukan hasil dari training ini? Apa yang bakal kamu lakuin? Gitu. Saya akan pasti tanya itu. Karena kenapa? Bakal kelihatan apakah kandidat itu mengikuti sebuah acara untuk sertifikat doang atau memang betul-betul belajar yang tadi ya, meningkatkan iklim kompetisi yang tinggi. Nah, itu sekali lagi. Jadi kalau berbicara apa sih yang HR cari? Yang pertama, skill fit. Yang keduanya, culture fit. Dua itu udah cukup. Kalau secara skill fit itu ada di kualifikasi tertera. Ya, misalkan kalian melamar menjadi seorang HR, ya tentu saja misalkan kalian harus memiliki pengetahuan soal rekrutmen, pengetahuan soal learning development, pengetahuan soal basic-basic lainnya. Lalu culture fit. Culture fit itu menyesuaikan dengan iklim kerja yang ada di kantor. Misalkan di kantor saya kan kantornya Al-Quran ya, yang pastinya budaya kerjanya juga syariah. Nah, kita menyeleksi orang-orang berdasarkan culture fit kita. Masuk nggak nih? Gitu. Bisa jadi seseorang itu secara skill oke banget nih, fit banget secara skill, pengalamannya oke, pendidikannya dari universitas top 10 gitu di Indonesia. Tapi secara culture-nya nggak cocok sama kita, gitu. Secara culture-nya dia bahasanya terlalu ceplas-ceplos, nggak menjaga etika, atau semisalkan tidak bisa bergaul dengan baik dengan rekan kerja, ya percuma dong, skill nggak jadi jaminan. Jadi kalau saya mau kasih tips, saya kasih 2 tips. Yang pertama skill fit, yang keduanya culture fit. Ya, jadi ketika kalian mau melamar di sebuah perusahaan atau dapat panggilan interview, riset perusahaan itu, cari tahu culture-nya seperti apa yang ada di sana. Nah, kalian riset di sana, ketika interview baru kalian bisa meyakinkan diri bahwa saya punya skill fit, punya culture fit. Nah, itu ya skill-nya kalau bertanya apa yang HR cari. Oke, Mbak Rifda, ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Semoga untuk Kak Anasisti dapat menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yofi Oktaria. Kak, izin bertanya, sekarang aku adalah guru di salah satu sekolah swasta internasional. Nah, background aku sebenarnya adalah hukum. Aku mau switch karir menjadi HR. Kira-kira modal dasar apa yang benar-benar harus aku penuhi yang kiranya bisa memenuhi persyaratan menjadi HR yang sekarang banyak mensyaratkan pengalaman? Terima kasih, Kak. Oke, Kak Yofi, aku coba menangkap dulu ya tentang switch karir ini untuk saat ini memang menjadi challenge ya buat individu. Tentunya banyak komponen yang harus dipenuhi ya, selain pengalaman itu berkaitan dengan edukasi. Untuk HR, ilmu hukum itu nyambung nggak dengan HR? Jawabannya ya nyambung-nyambung aja, karena ada yang berkaitan juga dengan HR. Apakah menjadi seorang HR itu harus lulusan psikologi? Enggak juga, saya juga bukan lulusan psikologi. Saya pribadi ya, bukan lulusan psikologi. Saya lulusan FISIP, ilmu administrasi, gitu, ilmu manajemen lah ya, kurang lebih gitu, sama.
Lalu untuk psikologi itu cocok jadi HR, cocok gitu. Tapi untuk di spesialis rekrutmen. Sebetulnya untuk HR itu yang diperlukan adalah managerial science atau pengetahuan tentang ilmu-ilmu manajerial atau ilmu-ilmu soft skill. Itu sangat diperlukan di HR. Kalau Mbak Yofi itu sekarang profesinya adalah sebagai seorang guru di international school, ya, itu ada dua komponen yang nyambung dengan HR. Yang pertama, dari segi pendidikan itu nyambung hukum, ya, karena di hukum pun di ilmu hukum pasti belajar soal ilmu ketenagakerjaan lah ya, hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan itu pasti belajar. Yang kedua, nilai plus menjadi seorang guru, Mbak Yofi pasti pernah menyusun kurikulum. Pernah menyusun kurikulum, pernah menyusun metode pembelajaran, pernah menyusun soal apa pre-test, post-test, dan lain sebagainya. Apalagi ini untuk international school. Ada kualitas yang berbeda di sana. Nah, ini nyambung dengan poin learning and development. Jadi sebetulnya kalau mau switch karir, Mbak Yofi tinggal mencari pola yang pas dengan latar belakang yang ada. Mbak Yofi ilmu hukum bisa nyambung dengan industrial relation. Dan yang kedua, Mbak Yofi sebagai seorang guru nyambung dengan bagian learning and development. Karena ada poin tadi untuk menyusun kurikulum, untuk metode pembelajaran bagi karyawan, atau learning culture atau learning atmosphere buat karyawan seperti apa, itu bisa menjadi nilai jual, ya, Mbak Yofi. Jadi kalau semisalkan mau switch karir, memang harus agak effort juga. Effort ikutan course, ikutan bootcamp kalau ada, atau kalau harus ya betul-betul menunjukkan minat atau ketertarikan yang serius di dunia HR. Sampai kesempatan itu tiba. Kita nggak pernah tahu ya kesempatan itu tibanya kapan gitu. Tapi yang pasti sebelum kesempatan itu datang, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri dari sekarang, Mbak Yofi. Gitu. Oke, Mbak Rifda, ada lagi? Baik, terima kasih Pak untuk Kak Yofi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Lina Amalia Angelina. Selamat malam Pak, izin bertanya, saya sekarang statusnya fresh graduate jurusan manajemen. Kalau mau karir di HRD, apakah harus ikutan bootcamp kelas dulu atau gimana ya Pak supaya dilirik HR dalam pekerjaan? Terima kasih. Oke, Lina. Tadi udah saya kasih bocoran ya. Apa yang dicari seorang HR itu skill fit. Yang keduanya culture fit. Ya. Kalau bertanya apakah saya harus ikut bootcamp, ya tergantung. Bootcamp itu apakah menunjang skill fit kamu atau enggak gitu dengan perusahaan. Kalau bootcamp-nya dianggap tidak menunjang, ya buat apa ikutan, sayang gitu. Tapi kalau ketika kamu lihat bootcamp dan lihat materinya itu impactful buat skill set kamu atau buat skill fit kamu, ya why not? Langsung ikutan. Itu yang pertama ya, skill. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman, kamu kan seorang fresh graduate ya, tapi saya nggak tahu apakah kamu pernah aktif di organisasi atau pernah ikutan sebuah project atau pernah magang sebelumnya. Kalau pernah magang itu lebih diuntungkan sebetulnya karena apa? Setidaknya kamu mengetahui atmosfer profesional di perusahaan itu seperti apa. Itu menjadi nilai plus. Kalau pengalaman organisasi, kamu harus pinter ngorek-ngorek kata-kata, merangkai kata-kata di CV. Misalkan kamu internship menjadi seorang HR admin. Nah, HR admin itu harus kamu racik kata-katanya agar tidak sekadar menjadi HR admin. Tapi ada nilai plusnya juga bahwa menjadi HR admin itu saya ada nilai plusnya. Contoh, saya menjadi paham bagaimana cara seorang manajer HR mengambil keputusan atau bagaimana cara seorang HR untuk mengatasi konflik internal gitu. Itu kan menjadi nilai plus ya. Gitu, Mbak Lina ya. Jadi kalau semisalkan apa yang dilirik HR, yang tadi, skill fit, culture fit. Harus ikutan bootcamp nggak? Tergantung. Apakah bootcamp-nya itu menunjang skill kamu atau tidak. Terus yang terakhir, yang ketiga, merangkai kata-kata lebih cantik lagi di CV. Tapi sekali lagi, tetap harus jujur ya di CV itu. Karena kalau semisalkan nggak jujur, HR bakal gali lebih jauh CV-nya. Gitu, Kak Lina.
Semoga dipermudah ya. Oke, Mbak Rifda. Berapa pertanyaan lagi nih, Mbak Rifda? 2 pertanyaan lagi, Pak. Boleh. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nurul Maulidah. Sebelum bertanya, Kak Nurul juga ngasih apresiasi untuk Bapak karena materinya sangat insightful dan disampaikan secara menarik. Nah, kemudian untuk pertanyaannya sendiri, apa keterampilan utama yang harus dikuasai untuk menjadi HR yang unggul di era digital? Dan menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam setiap elemen HR, rekrutmen dan selection, personal administration, learning and development, industrial relation? Terima kasih. Oke, terima kasih Nurul atas apresiasinya. Saya juga mengapresiasi Nurul dan teman-teman semua ya yang udah mau menyisihkan waktu untuk belajar dan harus menunda terawihnya nanti lebih malam ya. Yang pertama, apa yang harus dikuasai menjadi HR agar bisa menjadi seorang HR yang unggul di era digital? Tadi udah saya sebutkan technological adaptability, adaptasi kita terhadap teknologi. Lalu agile, ya, agile itu satset lah bahasa mudahnya satset gitu. Lalu tantangan terbesar dari 4 elemen, saya sebutkan yang pertama dari recruitment and selection adalah ada unmatch atau tidak sesuainya antara di supply dan demand. Nih, kalian kalau belajar ekonomi ya pasti udah nggak asing dengan istilah supply dan demand. Demand adalah permintaan, bahwa banyak perusahaan yang demand karyawan. Banyaknya lowongan pekerjaan itu adalah demand. Supply-nya, tenaga kerjanya, ini nggak fit gitu. Ini masalah. Ada akhirnya apa? Demand ini dia nyaplok talent-talent yang lain. Sehingga dikenallah istilah talent war untuk saat ini. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang untuk menutupi jabatan yang lowong, mereka lebih memilih hijack dari kompetitor ketimbang untuk mengupgrade fresh graduate dari bawah. Itu ya tantangan yang pertama. Soalnya kenapa? Skill-nya nggak match, susah gitu, nggak pas dengan kualifikasi mereka. Yang kedua, di dalam personal administration ini ada technological adaptability. Sekarang hampir semua HR harus bisa HRIS. Ya, setuju atau enggak? Kalian pasti setuju. HR harus menguasai HRIS atau Human Resource Information System. Itu salah satu technological adaptability yang ada di HR. Kalian harus menguasai itu untuk saat ini. Itu challenge. Yang ketiga, learning and development. Itu bagaimana seorang HR bisa berpikir strategik tadi ya, skill set yang pertama, strategic thinking. Seorang HR harus bisa berpikir strategik bagaimana dia menganalisa pasar sehingga si SDM-SDM-nya ini bisa dipersiapkan untuk menjawab tantangan di masa depan nanti. Gitu. Contoh beda ya antara training and development. Training itu atau learning itu Indonesia kan punya kereta cepat nih, ya. Kereta cepatnya udah ada, lalu si masinis kereta api dulu ya, sekarang diubah ke masinis kereta cepat. Alatnya udah ada, teknologinya udah ada, orangnya udah ada, skill-nya belum ada. Itu namanya training. Yang kedua itu development. Development itu misalkan kita mau buat kereta cepat sekarang itu kan kecepatannya 360 km. Nah, untuk sekarang kita mau upgrade kereta cepat itu jadi 600 km per jam. Nah, teknologinya belum ada, keretanya belum ada, orangnya udah ada nih. Nah, tinggal orang itu dipersiapkan develop itu. Nah, itu tantangan ya, develop, training and development. Yang terakhir itu industrial relation. Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya itu di luar kendali kita. Karena berkaitan erat dengan politik dan ekonomi yang tadi. Ganti presiden umumnya ganti kebijakan ketenagakerjaan. Atau ganti menteri, ganti regulasi ketenagakerjaan. Contohnya apa? Contohnya yang terakhir, driver ojol. Mohon maaf ya, ini bukan berarti saya tidak pro. Ini sebuah contoh aja. Regulasi terakhir, driver ojol itu dapat THR. Nah, itu gimana tuh?
Sedangkan THR itu dikhususkan bagi karyawan kontrak, karyawan tetap, sama freelance gitu. Sedangkan Gojek itu kan atau ojol itu sifatnya kan mitra ya, mitra. Contoh kayak kita perusahaan punya mitra, punya vendor. Apakah itu bisa dikatakan dapat THR? Ya dapat, cuman nggak diatur sama pemerintah. Ya, kita kan nggak tahu ini skemanya kayak gimana. Kalau semisalkan HRD Gojek kayaknya lagi pusing untuk saat ini gitu. Dia harus menyisihkan dari budget yang mana untuk bisa mengabulkan permintaan presiden ya. Itu salah satu tuh kebijakan politik nyambung ke ekonomi gitu. Itu tantangan terbesar di industrial relation. Terima kasih ya Nurul. Boleh 2 pertanyaan lagi Mbak Rifda. Oke Pak, semoga jawabannya menjawab ya Kak Nurul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Erma Fitri. Selamat malam Kak, mau tanya di interview HR apa aja yang dinilai ya Kak? Bagaimana cara menjawabnya dengan baik? Apakah menggunakan STAR metode? Apa HR juga menilai gestur dan eye contact kandidat juga? Terima kasih. Oke, Erma, ini menarik ya pertanyaannya. Langsung kayak langsung nodong gitu. Ngasih bocoran, maksa saya ngasih bocoran apa aja sebetulnya menjawab pertanyaan interview dengan baik. Pakai metode STAR boleh ya, situation, task, lalu action, result, itu bagus kalau kamu udah belajar itu, tapi harus tetap bisa dilatih dengan baik. Lalu apakah HR juga menilai gestur dan eye contact? Sangat iya. Sangat iya. Terakhir saya ada interview hari Kamis kemarin ya di kantor untuk posisi content creator. Untuk konten kreator itu spesifik karena yang dinilainya itu creativity, bukan bukan gestur dan lain sebagainya. Makanya itu nomor 2. Poin yang pertama yang saya gali adalah kreativitasnya gitu. Nah, untuk menjadi seorang HR itu kan kalau di sekolah tuh kayak guru BK-nya lah, menjadi panduan kedisiplinan. Ini HR-nya disiplin atau enggak? Kalau HR-nya enggak disiplin ya gimana mau mendisiplinkan orang lain gitu. Nah, makanya gestur dan eye contact itu sangat diperlukan. Gestur fungsinya apa? Yaitu bahasa tubuh. Bayangkan kalau saya lagi ngomong, tapi saya gini nih gesturnya. Ngejawab pertanyaan Erma saya sambil gini. Enak nggak kelihatannya gitu? Sambil gini nih. Gini Erma, jadi jawabannya nggak enak kan? Itu gestur loh. Walaupun cuma bahasa tubuh, tapi ada kesan yang sampai ke kita. Itu bahasa tubuh. Makanya kalau cara saya menjawab, tegak, lalu saya memainkan tangan biar terlihat lebih atraktif, terlihat lebih komunikatif gitu kan, membuka tangan lebar biar terlihat pede, tidak gugup gitu. Itu gestur ya. Dan itu harus bisa dikontrol. Kontrolnya gimana? Harus dilatih. Yang kedua itu eye contact. Belajar memang menatap mata. Itu lebih gini aja deh. Kalian coba ngobrol sama orang sekitar kalian aja sekarang. Ketika mereka ngobrol, kalian mendengarkan sambil menatap mata. Itu pasti banyak informasi yang lebih kalian dapatkan ketimbang kalian membaca gerak bibir. Itu aja. Ya, untuk ini sepengalaman saya. Ya, jadi kalau semisalkan eye contact dan gestur itu dinilai, tapi nggak dinilai secara tertulis. Hanya tersirat aja. Oh si ini gesturnya kayak begini, berarti tipikal orangnya begini gitu. Udah pasti kayak gitu. Gitu Erma, semoga sukses ya di interview berikutnya. Ingat yang tadi kalau mau belajar STAR metode ya is okay silahkan. Saya juga lagi nyusun buku untuk saat ini, tadi udah saya spill ya bukunya, ini bocoran agar kalian menjadi kandidat juara. Ini semuanya full POV dari seorang HR manager ya yang udah pernah skip ribuan CV mungkin alasannya apa dan juga pernah menggagalkan bahasanya dan pernah untuk loloskan ratusan atau bahkan ribuan kandidat ya yang diinterview dan dari sana saya menyimpulkan oh CV-nya kayak begini pantesan nggak lolos, oh interviewnya begini pantesan nggak lolos gitu dan saya kasih bocoran gimana caranya agar kalian lolos di tahap pertama CV dan juga di tahap kedua di interview. Bagaimana menjadi kandidat yang disayangi oleh
HR ya, dalam tanda kutip disayangi gitu. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah Lebaran bisa launching ya bukunya teman-teman. Oke, Mbak Rifda, kayaknya satu lagi ya, boleh sebagai penutup. Diseleksi aja Baik, ini pertanyaan terbaik Mbak Rifda. baik Pak. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Kak Tasya. Menurut Bapak, dari sisi rekrutmen, apa yang bisa diusahakan untuk mengurangi gap dalam menemukan kandidat yang fit dengan perusahaan? Oke, Kak Tasya, ya dari sisi rekrutmen, apa yang bisa diusahakan untuk mengurangi gap dalam menemukan kandidat yang fit dengan perusahaan? Ini justru tantangan terbesar seorang rekruter tuh begini. Sekarang kan banyak rekruter yang berat sebelah ya, mengutamakan skill. Dan banyak juga sekarang beberapa konten kreator atau beberapa apa ya, ya bisa dikatakan influencer lah ya, influencer karir itu mengutamakan skill, 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 skill. Lalu beberapa e-course juga sekarang mengutamakan skill, 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 skill gitu. Mereka lupa bahwa ada culture yang harus dipenuhi juga, unsur culture. Contoh, mungkin kalian ada yang sedang magang di perusahaan nasional dan perusahaan internasional. Itu secara culture-nya berbeda, teman-teman. Kalian mungkin kalau dengan orang luar negeri ngomong sir itu udah aneh. Halo sir, good morning sir gitu, aneh. Karena mereka terbiasa dipanggil nama gitu. Walaupun usianya lebih tua dengan kita. Kayak misalkan James kan kita nggak manggil Sir James, enggak. Tapi hey James gitu, good morning James gitu langsung walaupun dia udah tua gitu, bapak-bapak, udah berjenggot putih. Itu salah satunya ya urusan culture gitu. Itu lalu bagaimana cara untuk mengurangi gap-nya? Yang tadi udah disebutkan ada iklim kompetisi, teman-teman. Dan di Indonesia, iklim kompetisi itu masih sangat rendah. Kenapa? Kalau iklim kompetisi rendah, nggak mungkin IPM kita ikut rendah juga. IPM itu Indeks Pembangunan Manusia ya. IPM kita pasti tinggi. Salah satu indikator tingginya kompetisi itu apa sih? Banyaknya jasa layanan konsultan. Salah satu indikator ya, ada konsultan A, konsultan B, konsultan C. Itu salah satu indikator bahwa iklim kompetisi sedang bertumbuh. Gitu. Jadi sekali lagi, saya mau teman-teman yang ada di sini ciptakan iklim kompetisi yang increase creativity gitu, yang itu bisa increase kompetensi kalian. Jadi jangan cuma berkompetisi, tapi saling menjilat satu sama lain. Ya, kita kan di sini nggak berlomba menjadi staf sus gitu atau tidak berlomba menjadi seorang direktur atau menjadi seorang menteri ya. Tetap kita mengutamakan skill yang kita punya diiringi dengan etika ya agar nanti ada impact-nya di culture fit. Jadi dimanapun kalian ditempatkan, kalau kalian udah pegang EQ ya sorry, emotional question itu insya Allah mudah-mudahan dipermudah ya ke depannya. Itu aja mungkin Mbak Rifda untuk webinar kita kali ini. Jangan lupa nanti untuk absensinya silakan untuk di-share dan itu hanya dan sertifikat hanya didapatkan untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan sampai akhir acara. Oke, terima kasih dari saya. Cukup teman-teman atas waktunya. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita bisa bertemu di kelas-kelas berikutnya. Karena di bulan Maret saya masih ada jadwal untuk HR Basic Batch 3. Nah, Batch 3 ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih newbie juga di HR dengan pengalaman di bawah 3 tahun. Ya, lalu di hari Seninnya tanggal 24 kalau tidak ada kendala itu saya ada kelas rekrutmen A to Z dan di tanggal berikutnya tanggal 28 ya tanggal 28 sebelum kita masuk ke cuti lebaran itu ada kelas untuk A to Z HRIS ya. Ini untuk sama-sama kita belajar skill bareng-bareng dan kelasnya masih gratis teman-teman ya. Di bulan Maret ini kelasnya masih gratis jadi kita belajar bareng-bareng. Nah, di bulan April nanti juga mau saya schedule juga untuk kelasnya dan itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang pasti kalau yang gratis itu kita kayak gini ya sistem kelasnya. Kalau yang berbayar itu lebih eksklusif lagi dan sertifikatnya pun itu berbeda teman-teman. Itu lebih kepada surat rekomendasi dari saya bahwa si A sudah siap untuk
mengikuti atau siap bekerja gitu karena ada pertanggungjawaban di sana, ada juga nanti dokumen-dokumen yang harus kalian persiapkan. Jadi kalian kayak ikutan bootcamp semi profesional gitu. Ya, jadi mudah-mudahan lancar ke depan kelasnya. Saya juga mohon dukungan sama support dari kalian semua. Cukup teman-teman dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mbak Rifda, silakan untuk dilanjutkan. Baik, Pak. Terima kasih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kalau link untuk absensi dan juga sertifikat sudah ada di kolom chat. Dan selanjutnya mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita akan foto bersama dulu. Jadi teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, bisa dinyalain dulu, kita foto dulu sebentar ya teman-teman. Oke, ini udah beberapa, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, teman-teman, kita bisa mulai foto bersama ya. Boleh ditunjukin gaya terbaiknya masing-masing. Ini slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas segala partisipasi dan juga antusiasmenya. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu untuk ikuti webinar hari ini. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh pemateri, yaitu Pak Ruslan, bisa memberikan banyak manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Jangan ragu untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan. Jikalau ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dan selamat istirahat teman-teman. Semoga semuanya sukses selalu.